ada film nih animasi gitu, terus jadi apa, jadi ibunya Don gitu. Jadi ibu nih ceritanya tentang apa gitu. Terus waktu itu masih dengerin secara gambaran garis udah hadir dan memberikan waktunya untuk menyaksikan pemutaran trailernya dari film Jumbo. Aku merasa bangga sekali bisa jadi bagian dari film Jumbo. Aku dihubungin sama Anggia ya, kayaknya waktu itu kayak ada film nih animasi gitu, terus jadi apa, jadi ibunya Don gitu. Jadi ibu nih ceritanya tentang apa gitu. Terus waktu itu masih dengerin secara gambaran garis besar ceritanya seperti apa. Ya aku pikir ini ceritanya bagus, ada value-nya, kayaknya indah ya gitu. Tapi yang aku nggak sangka di saat aku saat aku take untuk vokalnya, melihat sedikit aja gambar waktu itu karena belum jadi, baru ada beberapa ditunjukin sama Rian yang waktu itu lewat Zoom kayaknya ya, Rian ya. Kita masih masa pandemi itu. Iya, lagi COVID waktu itu. Aku sama Anggia ya kalau nggak salah ngeliat itu nangis loh aku. Nangisnya aku nggak ngerti, mungkin di satu sisi ada kebanggaan, wow Indonesia membuat anak karya bangsa membuat sesuatu seperti ini, walaupun itu kayak mungkin nggak sampai semenit yang ditunjukin sama aku ya. Terus ada beberapa pengisi suara yang emang udah ngisi suara duluan, terus aku gila, wow aku ngerasa ya dari perasaan aku sendiri ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang sebuah terobosan menurut aku, sesuatu yang kalau ada kalimat ini untuk kita, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dalam diri kita, itu tepat. Jadi di saat menonton film ini tuh kita yang dewasa ini, I'm pretty sure relatable. Anak-anak pun menikmati karena relatable juga, dan somehow inner child-nya kita juga pasti relatable sama film ini. Jadi ini sesuatu yang indah dan aku tahu ini sesuatu yang dipikirkan panjang dan matang. That's why membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan, karena emang gak mau ngasih yang setengah-setengah. Semua di sini dari semua yang terlibat maunya ngasih 100% untuk film ini, dan aku harap ini bisa jadi sesuatu yang menjadi sebuah terobosan baru. Tiba-tiba orang berbondong-bondong menyaksikan film animasi karya anak bangsa. Itu sih menurut aku. I'm very proud to be part of it. Wow, gaungnya. Tapi kalau boleh diceritakan sedikit, mungkin ada tantangan-tantangan yang dirasakan, karena kan ini kalau ngisi suara ya, itu kan berbeda banget tuh sama nyanyi, sama acting gitu ya. Tapi ini juga pakai acting, tapi suara gimana tuh tantangannya? Mungkin menciptakan karakter Ibu Don ya gitu ya, maksudnya di sini digambarkannya mungkin Ibu Don ini, kalau aku kan lebih kayak nyeleneh gitu orangnya, yang lebih apa sih gitu kan, kayak cuek gitu. Kalau Ibu Don ini kayak lebih caring karakter ya. Kalau caring sama anakku, of course aku caring ya, jangan salah tangkep ya teman-teman ya. Cuma secara karakter aku lebih cuek, lebih tomboy, lebih apa. Ibu Don tuh lebih keibuan, lebih wise. Jadi untuk menciptakan vokal yang menggambarkan itu sesuai dengan bentuknya, animasinya si Ibu Don sendiri tuh lumayan brainstorming gitu, sama ada vokal director ya, vokal directornya sekaligus acting directornya juga acting coachnya juga untuk animasi. Jadi ada acting coachnya juga untuk nih intonasinya seperti apa, cocoknya seperti apa, dan kita kebetulan take-nya kan nggak bareng-bareng. Jadi ada yang udah take duluan, ada yang belum take gitu. Jadi kita harus bisa ngegambarin sendiri nih di kepala. Oh iya, ini nanti jawabannya bisa begini, bagusnya moodnya seperti ini gitu. Jadi sebuah pengalaman yang beda sama syuting film, tapi membutuhkan skill acting juga. Beda dengan bernyanyi, tapi membutuhkan skill untuk ngatur vokal juga gitu. Wow. Jadi seru sih kalau menurut aku. Jadi ini challenging tapi seru, dan ya itu balik lagi ya. Aku nonton tadi nggak cuma Anggia loh yang nangis loh. Lihat trailer dua kali diputar, tiga kali aku nangis. Karena aku tahu banget kerja keras orang-orang di belakang layarnya seperti apa membuat ini gitu, dan kayak terharu, gila, bangga banget. Yang aku rasain sih bangga. Pengalaman gak aku dulu sama Noah bacain dongeng, tentunya aku juga masih adalah sebuah generasi orang tua yang masih bacain buku buat Noah dari dia even bayi.
sampai ya sebelum dia menjadi remaja dan sibuk sendiri ya. Curcol ya. Benar, kalau udah remaja udah sibuk sendiri. Tapi dari kecilnya emang kita kebiasaannya Noah sebelum dia tidur adalah dibacain cerita. Kadang aku, kadang almarhum Asraf pada saat itu, dan juga ibunya Asraf yang suka mendongeng sama Noah, bahkan bikin cerita dongeng bareng-bareng sama Noah gitu. Jadi ini juga makanya aku merasa ini film memang film animasi, tapi ceritanya tuh kayak dekat sekali dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Baik aku sebagai anak-anak ataupun aku sebagai ibu gitu di sini. Jadi it's really beautiful, dan aku sampai sekarang masih merasa bersyukur kalau aku mempunyai masa itu juga dengan Noah. Masa sebelum tidur bacain cerita, walaupun sibuk ya, tapi kan dikala bisa selalu disempatkan untuk bacain cerita. Kalau ditanya apa ceritanya favoritnya, jujur aku lupa sih. Jujur ya. Tapi karena Noah senangnya bukan dongeng yang sama. Jadi dia pengen ada cerita baru lagi, cerita baru lagi, cerita baru lagi. Jadi dia seneng kayak dia yang pilih bukunya, terus dia minta untuk kayak kita dongeng sambil kita kayak diskusi nih ceritanya kayak gimana sih di buku ini gitu. Itu dia, Mas.